menjadi penting. Salah satunya adalah bagaimana mengelola DAS, daerah aliran sungai, yang mempertahankan kondisi aliran air di sungai yang menjadi batas negara ini untuk bisa mengurangi dampak natural. Ini bisa memberikan kepastian kedaulatan dan pengelolaan kawasan di sekitarnya, sehingga kedua masyarakat yang tentunya memiliki hubungan tradisional merasa terakomodir secara adil. Saya Nur Syahrizal atau sering dipanggil Rizal. Saya sebagai Kasubdit Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Acuan terhadap penegasan batas negara itu mengacu kepada perjanjian negara yang mengatur daerah itu sebelumnya. Nah, Indonesia khususnya dengan beberapa negara seperti Malaysia, Timor Leste, dan PNG ini mengikut kepada perjanjian negara sebelumnya seperti Inggris, Portugis. Nah, traktat ini menjadi acuan karena sesuai dengan prinsip uti possidetis juris bahwa batas atau kesepakatan yang telah ditentukan oleh negara sebelumnya itu menjadi acuan. Nah, banyak dalam penegasan batas oleh pemerintahan sebelumnya, sebelum Indonesia terbentuk itu atau negara itu terbentuk, itu mengikut kepada batas alam. Nah, salah satunya sungai. Nah, permasalahannya adalah batas alam dengan berjalannya waktu sering terjadi perubahan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi kedua negara untuk bisa menetapkan batas-batas yang lebih presisi terhadap kedua negara, karena ini terkait dengan kedaulatan kedua negara, sehingga dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini bisa ditentukan dengan lebih baik. Namun secara teknisnya ini harus disepakati berdasarkan hasil survei bersama oleh kedua negara, di mana Indonesia dengan negara khususnya di batas darat itu sudah memiliki forum-forum teknik yang diakui oleh kedua negara untuk membicarakan hal ini. Nah, Kemendagri yang sebagai focal point dalam delegasi untuk pembahasan salah satunya batas negara, ini membawahi beberapa teknikal yang mengampu teknis ya untuk berkoordinasi dengan negara tetangganya untuk melakukan penegasan batas ini, sehingga hal-hal yang sudah diukur secara pasti berdasarkan kesepakatan yang sudah kita aju dituangkan dalam bentuk koordinat yang menjadi acuan bersama bahwa batas tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi di lapangan sehingga bisa diacu sebagai wilayah negara tersebut. Nah, di Indonesia khususnya di darat dan negara tetangga seperti Timor Leste, kita memiliki batas negaranya yang merupakan sungai. Nah, sehingga sungai tersebut biasanya diukur berdasarkan perhitungan tertentu yang dilakukan oleh kementerian terkait. Dalam hal ini ada BIG, Badan Informasi Geospasial, yang telah melakukan pengukuran teknisnya, sehingga biasanya sungai yang menjadi acuan itu diukur secara teknis, sehingga batas negaranya itu biasanya berada di median line dari sungai tersebut atau di tengah-tengahnya. Nah, dengan perubahan waktu atau adanya kondisi lingkungan yang berubah, baik itu terjadi secara alami ataupun mungkin terjadi faktor lain, ini tentu akan merubah alur sungai. Nah, alur sungai yang berubah tidak berarti batasnya berubah, tapi ini juga berdampak terhadap bagaimana pengelolaan sumber airnya, sehingga dalam proyek ini
menjadi penting. Salah satunya adalah bagaimana mengelola DAS, daerah aliran sungai, yang mempertahankan kondisi aliran air di sungai yang menjadi batas negara ini untuk bisa mengurangi dampak natural tadi atau alami tadi yang bisa merubah alur sungai atau merubah kondisi fisik dari batas negara tersebut. Sehingga ini perlu kita dorong untuk dibicarakan bersama antar dua negara, karena tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, termasuk juga dampak-dampak dari sosial ekonominya. Dan ini perlu kita bicarakan terus-menerus dan dalam waktu yang cukup panjang, mulai dari perencanaan sampai implementasinya, sehingga ini bisa memberikan kepastian kedaulatan dan pengelolaan kawasan di sekitarnya, sehingga kedua masyarakat yang tentunya memiliki hubungan tradisional merasa terakomodir secara adil terhadap kondisi aliran air ini yang menjadi penting dan sangat-sangat menentukan kesejahteraan di kawasan tersebut. Joint Forestry Working Group ini merupakan inisiatif yang paling saya rasa ini bisa menjawab berbagai permasalahan terkait dalam tata kelola hutan ataupun daerah aliran sungai yang terkait dengan batas negara tadi, yang lintas batas juga, yang diinisiasi oleh teman-teman yang ada di INTI salah satunya ya, dengan komunitas masyarakat di sana, yang tentunya ini sangat bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat di daerah tersebut atau di kawasan tersebut. Nah, dalam membentuk forum ini juga harus memperhatikan bahwa kita dengan negara tetangga terikat dengan arrangement atau perjanjian atau dalam bentuk agreement atau dalam bentuk kesepakatan yang mengatur terhadap pengelolaan batas negara masing-masing. Nah, di mana salah satunya mandatnya adalah ada forum-forum channeling saluran diplomatik baik bilateral, di mana Kemendagri salah satu menjadi focal point di dalam perundingan bilateral terhadap perbatasan negara yang membahas berbagai aspek termasuk batas dan lintas batas maupun terkait aspek-aspek lain yang menjadi isu penting di dalam pengelolaan batas negara. Salah satunya mungkin terkait dengan bagaimana sumber daya yang ada di perbatasan negara itu bisa dikelola secara bersama dengan negara tetangga, sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal dan bisa mereduksi permasalahan-permasalahan konflik lintas negara antara dua masyarakat yang terpisahkan secara kedaulatan, tapi secara adat mereka tetap memiliki hubungan emosional, maupun itu bersifat tradisional, sosial, ekonomi, maupun juga terkait dengan keyakinan. Nah, mungkin forum ini perlu didudukkan untuk memperkuat kegiatannya ini bisa menjadi satu komitmen bersama kedua negara. Kita sudah memiliki forum yang sudah established. Meskipun forum ini perlu kita dorong terus untuk bisa aktif membahas berbagai isu, termasuk salah satu isu ini menjadi penting untuk bisa mengaktifkan forum-forum ini dalam pembahasan yang lebih konkret terhadap menjawab kebutuhan di lapangan. Kita sebagai negara mengakui bahwa masyarakat di kawasan perbatasan itu sebagai komunitas adat diakui keberadaannya dan diakomodir kebutuhan tradisionalnya, sehingga dengan adanya penegasan batas negara sebagai bagian dari kedaulatan negara untuk mengelola negaranya masing-masing, ini semestinya tidak bertentangan dengan kebutuhan aktivitas tradisional tersebut. Jadi dengan adanya
pengelolaan das ini, di mana air menjadi penting untuk selalu ada, khususnya di perbatasan kita dengan RDTL, di mana air merupakan hal yang sangat sensitif, karena sumber daya ini boleh dikatakan langka dan menentukan kesejahteraan mereka, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk mungkin yang bersifat hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, jika ini kita tidak kelola atau kita mengelolanya tanpa ada komunikasi yang baik dengan negara tetangga sebelahnya, khususnya di level yang paling bawah, yaitu masyarakatnya, sehingga hal-hal yang disepakati atau dipahami oleh kedua negara ini tidak memiliki saluran yang pas untuk dibicarakan, maka sumber daya yang sangat penting ini akan bisa menjadi salah satu konflik bagi masyarakat yang dianggap mungkin tidak mengakomodir kepentingan masing-masing. Nah, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan maupun keyakinan masyarakat gitu, kalau ataupun kebiasaan adat mereka, ini perlu saling diakomodir dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan yang lebih teknis, sehingga apapun potensi masalah ataupun hal-hal yang berisiko terhadap hubungan kedua negara atau masyarakat di sekitarnya itu tidak dapat dibendung atau dapat diantisipasi lebih awal, sehingga tidak berdampak kepada hubungan bilateralnya ataupun aspek-aspek keamanan maupun pertahanan. Nah, ini perlu kita jadikan salah satu concern supaya hal-hal yang sebelumnya bukan menjadi masalah pertahanan keamanan atau kedaulatan malah nanti bisa menjadi masalah. Nah, ini akan mengganggu berbagai hal kebijakan luar negeri Indonesia juga, dan juga mungkin akan menghambat kebijakan-kebijakan lain yang sudah berjalan sebelumnya. Kita tahu bahwa batas negara merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola negara. Nah, dengan adanya batas negara, itu juga menjadi batas daerah itu sendiri atau pemerintah paling rendahnya adalah desa, kecamatan, atau kabupaten, ataupun provinsi yang merupakan entitas paling berkepentingan terhadap batas itu, baik dari konteks wilayah maupun konteks sosialnya yang terkait dengan masyarakatnya. Jadi meskipun kita sudah memiliki kesepakatan maupun forum channeling yang sudah ada, dan kita sudah memiliki lembaga yang mengkoordinir pengelolaan batas negara, namun ini tidak bisa dilaksanakan sendiri atau secara satu kementerian atau lembaga. Ini butuh banyak peran dan kontribusi dari seluruh pihak untuk menjaga komitmen-komitmen yang sudah ada dan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai bersama, dan memperkuat apa yang sudah kita jalankan selama ini dengan menyesuaikan perannya masing-masing. Nah, ini tentu pemerintah daerah sebagai institusi yang paling dekat dengan batas negara tersebut memiliki kepentingan yang cukup besar, sehingga mandatnya terhadap kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dari masyarakat yang ada di perbatasan itu sendiri bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dalam memandang isu permasalahan batas negara ini pada proporsi yang tepat, sehingga tidak menjadi miskomunikasi atau isu yang bisa merugikan bagi hubungan kedua negara maupun bagi hubungan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Tentu peran pemerintah sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar itu memiliki respon yang lebih cepat daripada kita pemerintah yang ada di pusat. Nah, peran pemerintah dalam mengendalikan
menjaga stabilitas, khususnya di daerah perbatasan yang memiliki potensi untuk memiliki potensi untuk dapat terpengaruh oleh konflik-konflik atau potensi konflik yang mungkin terjadi, karena ada risiko-risiko yang perlu kita perhatikan, sehingga ini bisa tidak menjadi kontraproduktif terhadap langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah pusat maupun dalam rangka melihat ke depan dalam jangka waktu pendek, menengah ataupun panjang dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan batas negara. Nah, pemerintah daerah ini menjadi penting dan tidak mungkin ini diselesaikan semua dari pusat dan tidak juga mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah. Jadi semua elemen ini menjadi penting, termasuk juga masyarakat, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat seperti IMTI yang sudah menjalankan salah satu inisiatif ini. Nah, ini memang melengkapi apa yang sudah kita lakukan dan ini akan terasa lebih nyata dan konkret dengan kebutuhan di lapangan itu. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki concern terhadap ini, menjadi salah satu orang yang berkepentingan, stakeholder yang penting untuk bisa menjaga keseimbangan tersebut. Nah, kita juga perlu melihat bahwa saat ini kondisi global, regional, dan bilateral menjadi salah satu faktor yang kita bisa lihat untuk mendapatkan pemahaman terhadap peran kita untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih bagus bagi masyarakat di sekitar kawasan, termasuk dalam pengelolaan das ini.